Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Punyasari dengan NIM 18045130. Dosen penampung mata kuliah itu Ibu Ramaneli MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab soal dari UAS Geografi Regional Dunia. Yang pertama yaitu pengertian geografi regional dunia. Merupakan suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik secara lokal, negara, maupun wilayah yang luas, seperti benua. Geografi regional mempelajari hubungan antara aspek-aspek fisik dengan aspek manusia, dan kaitan keruangan di suatu wilayah atau region tertentu. Selanjutnya itu konsep dasar geografi regional dunia, yaitu mengidentifikasi 6 elemen esensial, yang mana diantaranya itu yang pertama, dunia dalam pengertian keruangan, yang kedua itu tempat dan wilayah, yang ketiga itu sistem fisik, yang keempat itu sistem manusia, yang kelima itu masyarakat dan lingkungan, dan yang terakhir itu penggunaan geografi. Selanjutnya itu sasaran utama geografi regional dunia ini diantaranya itu memahami pentingnya masalah-masalah geografi, dunia, dan potensi pemecahnya. Selanjutnya itu mempunyai kemampuan lebih baik untuk menghubungkan dari berbagai jenis informasi sebagai alat memahami bumi. Yang ketiga itu untuk memahami kejadian yang sedang berlangsung di dunia. Dan yang terakhir itu mengembangkan keterampilan dalam menginterpretasikan dan pembacaan tentang alam dan tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benua yang ada di dunia, yaitu yang pertama, seperti yang kita lihat pada peta ini, yaitu benua Asia, merupakan benua terbesar di dunia. Yang kedua itu benua Australia, yang ketiga itu benua Afrika, yang keempat itu benua Eropa, yang kelima itu benua Amerika, mencakup Amerika Utara, yang mana negaranya meliputi Kanada, USA, dan Amerika Selatan, meliputi Brazil, Chili, dan lain-lain. Dan kemudian itu tentang benua Antartika. Antartika di bagian utara di sebelah sini, dan benua Antartika di bagian selatan di sebelah sini. Selanjutnya itu samudra yang ada di dunia. Seperti yang kita lihat pada peta itu, yang pertama itu Samudra Arktik. Samudra Arktik merupakan samudra yang berlokasi di bumi bagian utara, di sini sebelah sini, atau di sekitar kutub utara. Samudra Arktik ini memiliki luas sekitar 14,46 juta kilometer kubik. Samudra Arktik ini memiliki panjang garis pantai sebesar 45.386 km. Yang secara astronomis, Samudra Arktik ini terletak di antara 90 derajat lintang utara dan 0 derajat bujur timur. Samudra Arktik ini berbatasan langsung dengan daratan yang ada di Asia, di sebelah sini, dan atau negara Rusia, serta berbatasan langsung juga dengan benua Amerika Utara di sisi sebelah sini, dan Eropa Utara di sini, dan terakhir itu berbatasan langsung dengan Greenland. Selanjutnya itu Samudra Atlantik yang ada di sini. Samudra Atlantik ini merupakan samudra terbesar kedua setelah Samudra Pasifik, yang luasnya 1/5 dari luas bumi. Samudra Atlantik ini memiliki luas 106,450 juta kilometer kubik. Yang mana Samudra Atlantik ini terletak secara astronomis pada lintang 0 derajat utara sampai 25 derajat dengan kedalaman rata-rata 3.332 meter. Selanjutnya Samudra Pasifik di sisi sebelah sini, seperti yang ada pada peta, merupakan samudra terluas di dunia yang hampir 1/3 luas bumi. Luas Samudra Pasifik ini sebesar 179,7 juta kilometer kubik dan panjangnya sekitar 15.500 km. Selanjutnya itu Samudra Hindia yang ada di sisi sebelah sini merupakan samudra terbesar ketiga di dunia, yang mana luas Samudra Hindia ini mencapai 20% dari luas bumi. Samudra Hindia ini memiliki luas kira-kira sebesar 68,556 juta kilometer kubik. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang region yang dibahas dalam geografi dunia. Yang pertama tentang region benua Asia.
Region benua Asia ini meliputi Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat. Yang kedua tentang region benua Eropa yang meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Utara, Eropa Timur. Yang selanjutnya itu benua Amerika yang meliputi region Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Selatan. Selanjutnya itu tentang benua Australia yang meliputi Australia, New Zealand, dan Oceania. Selanjutnya itu benua Afrika yang meliputi Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan Afrika Barat. Dan untuk yang terakhir itu benua Antartika di sisi sebelah timur di sekitar sini, di sisi sebelah utara di sekitar sini, dan benua Antartika di sisi sebelah selatan. Selanjutnya itu tentang lempeng-lempeng besar yang ada di dunia. Banyak sekali lempeng yang ada di dunia, diantaranya itu lempeng-lempeng besar yang ada di dunia itu, yang pertama itu lempeng Pasifik. Yang ada pada peta ini itu lempeng Pasifik dengan warna kuning muda. Lempeng Pasifik ini memiliki luas sekitar 103.300 km kubik. Yang kedua itu lempeng Amerika Utara yang ada pada peta sebelah sini, merupakan lempeng dengan memiliki luas 75.900 km kubik. Dan yang ketiga itu lempeng Eurasia. Lempeng ini memiliki luas sekitar 67,800 juta km kubik. Selanjutnya itu lempeng Afrika di sisi sebelah sini, yaitu memiliki luas sekitar 61.300 km kubik. Selanjutnya itu lempeng Antartika. Di sini yang dapat kita lihat pada peta ini, lempeng Antartika memiliki luas sekitar 60.900 km kubik. Selanjutnya itu lempeng Indo-Australia di sisi sebelah sini. Lempeng Indo-Australia ini memiliki luas sekitar 58.900 km kubik. Selanjutnya itu lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan ini memiliki luas sekitar 43.600 km kubik. Dan masih banyak lagi lempeng-lempeng yang lain yang ada di dunia. Di antaranya itu lempeng Filipina, lempeng Juan de Fuca, lempeng Pesos, lempeng Australia, lempeng Nazca, lempeng Caribbean, Scotia, lempeng Arab, dan lempeng India. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Asia Tenggara, yaitu mengenai batas-batas Asia Tenggara dan ibu kota masing-masing negara. Yang pertama yaitu negara Indonesia yang beribu kota di Jakarta. Indonesia sendiri berbatasan langsung, dapat kita lihat di sisi sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Untuk sisi sebelah selatan berbatasan langsung dengan Australia. Untuk sisi sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan untuk sisi sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, Filipina. Yang kedua itu negara Singapura yang beribu kota di Singapura. Singapura ini berbatasan langsung sebelah barat yaitu Samudra Hindia, Selat Malaka. Untuk sisi sebelah selatan berbatasan langsung dengan Pulau Batam di Indonesia. Untuk sisi sebelah timur, Singapura berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei, dan Samudra Pasifik. Untuk sisi sebelah utara berbatasan langsung dengan Kamboja. Selanjutnya itu negara Malaysia. Negara Malaysia ini yang beribu kota di Kuala Lumpur. Malaysia ini berbatasan langsung untuk sisi sebelah baratnya itu Selat Malaka, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Untuk sisi sebelah selatan berbatasan langsung dengan Singapura. Untuk sebelah utara berbatasan langsung dengan Brunei, Laut Cina Selatan. Untuk sisi sebelah utara berbatasan langsung dengan Thailand. Yang ketiga itu benua Brunei. Yang ketiga itu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam yang mana ibu kotanya itu Bandar Seri Begawan.
Brunei Darussalam ini berbatasan langsung untuk sisi sebelah selatannya yaitu Laut Sulawesi dan Indonesia. Untuk sisi sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura. Untuk sisi sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Filipina dan Samudra Pasifik. Dan untuk sisi sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Setelahnya itu negara Filipina, yang mana ibu kotanya itu Manila. Negara Filipina ini berbatasan langsung untuk sisi sebelah timurnya, dia berbatasan dengan Laut Filipina dan Samudra Pasifik. Untuk sisi sebelah selatan berbatasan langsung dengan Brunei Darussalam dan Indonesia. Untuk sisi sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, negara Vietnam. Selanjutnya itu negara Kamboja, yang mana ibu kotanya itu Phnom Penh. Kamboja ini berbatasan langsung untuk sisi sebelah baratnya dengan negara Thailand dan Laut Andaman serta Samudra Hindia. Sedangkan untuk sisi sebelah selatan, negara ini berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Indonesia. Dan untuk sebelah utara, Kamboja ini berbatasan langsung dengan China dan Laos. Selanjutnya itu negara Thailand, yang mana ibu kota Thailand ini adalah Bangkok. Negara Thailand ini dapat dilihat dari batas-batas wilayahnya itu untuk sisi sebelah selatan, Thailand ini berbatasan langsung dengan Malaysia, Kamboja. Sedangkan untuk sisi sebelah barat, ia berbatasan langsung dengan Laut Andaman dan Samudra Hindia. Sedangkan untuk sisi sebelah utara, negara Thailand ini berbatasan langsung dengan Thailand, China, dan Bangladesh. Sedangkan untuk sisi sebelah timur, Thailand ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selanjutnya yaitu Laos, yang mana Laos beribu kota yaitu Vientiane. Laos ini dapat kita lihat yaitu dalam sisi sebelah baratnya berbatasan langsung dengan negara Myanmar dan Bangladesh. Sedangkan untuk sisi sebelah selatan berbatasan langsung dengan Vietnam, dan untuk sisi sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dan untuk sisi sebelah utara berbatasan langsung dengan Yunani dan Cina. Selanjutnya itu negara Myanmar. Untuk Myanmar sendiri, negara ini berbatasan langsung untuk sisi sebelah selatannya itu dengan Laut Andaman dan Selat Malaka. Sedangkan untuk sisi sebelah barat, Myanmar ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sedangkan untuk sebelah timur, Myanmar ini berbatasan dengan Thailand. Sedangkan untuk sisi sebelah utara, Myanmar berbatasan langsung dengan Bangladesh dan negara Cina. Dan yang terakhir yaitu Timur Leste. Timur Leste dapat dilihat dari peta. Untuk batas Timur Leste di sisi sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, dan untuk sisi sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Solomon. Sedangkan untuk sisi sebelah barat berbatasan dengan Indonesia, Timur Leste. Sedangkan untuk sisi sebelah utara, Timur Leste ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Timur Leste ini beribu kota di Dili. Selanjutnya itu 5 sungai penting yang ada di benua Eropa. Salah satunya itu Sungai Danau. Sungai Danau ini yang terletak di Jerman, di sisi sebelah sini, dapat dilihat pada peta. Sungai Danau ini merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa yang terletak di Jerman, yang berhulu dari pegunungan Jerman di sini dan bermuara di Laut Hitam di sisi sebelah sini. Sungai ini melalui beberapa negara di Eropa, di antaranya itu Jerman, Austria, Slovakia, Hungaria, Kroasia, Serbia, Bulgaria, Rumania, Moldova, dan Ukraina. Yang mana sungai Donau ini memiliki panjang 2.800 km. Yang kedua itu sungai Elbe, yang terletak di Republik Ceko Barat Laut, di sisi sebelah sini.
Sungai Elbe ini merupakan sungai utama di Eropa Tengah yang berhulu di Republik Ceko Barat, kemudian mengalir di sebagian besar Jerman di sisi sebelah sini, dan akhirnya bermuara di Laut Utara, yang mana panjang sungai ini mencapai 1094 km. Selanjutnya itu Sungai Volga. Sungai Volga yang berada di Rusia bagian barat. Sungai ini mengalir dari Rusia, yang mana sungai ini secara luas dipandang sebagai sungai nasional Rusia. Yang mana sungai ini panjangnya mencapai 3.530 meter, dan sungai ini akan bermuara di barat laut Kaspia. Selanjutnya itu Sungai Ren. Sungai Ren ini terletak di Swiss. Sungai ini memiliki panjang 1.230 km yang berasal dari pegunungan Alpen yang ada di Swiss dan berakhir atau di Danau Boden. Selanjutnya yang terakhir itu Sungai Seine. Sungai Seine merupakan sungai utama yang ada di Prancis bagian barat laut, yang mana panjang sungai ini itu 775 km. Selanjutnya itu tentang 5 landmark yang ada di Amerika Selatan. Yang pertama itu tentang patung Kristus Panebus yang berada di negara Brazil. Dapat kita lihat di sini letak patung Kristus Panebus di negara Brazil. Yang kedua itu The Rainbow Mountains di Argentina atau Gunung Pelangi yang berada di negara Argentina di sisi sebelah sini. Dan untuk yang ketiga itu Wallet City of Cartagena yang berada di Kolombia. Yang keempat itu Santuario Histórico de Machu Picchu yang berada di Peru di sisi sebelah sini. Dan untuk yang terakhir itu Aeroturismo Los Manantiales yang ada di Chili. Selanjutnya itu 5 area pertambangan yang ada di Amerika Utara. Yang pertama itu penambangan tembaga yang berada di Amerika Serikat. Ini kita di bagian Amerika Serikat. Dan untuk yang kedua itu penambangan emas yang berada di Ontario, Kanada, di sisi sebelah sini negara Kanada. Dan yang ketiga itu penambangan batu bara yang ada di Meksiko. Dan yang keempat itu industri mineral yang ada di Panama. Dan yang terakhir itu penambangan boksit yang ada di Jamaika. Selanjutnya itu 3 gurun yang ada di Australia. Yang pertama itu gurun Tanabe. Gurun Tanabe ini berada di Australia bagian barat. Yang kedua itu gurun Serengeti. Gurun ini berada di negara New South Wales. Dan yang terakhir itu gurun Simpson. Gurun Simpson ini berada di negara bagian Queensland. Selanjutnya itu 5 laut penghubung utama di dunia. Yang pertama itu terusan Panama. Dapat kita lihat pada peta terusan Panama. Terusan Panama ini merupakan terusan yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik di Amerika Selatan. Selanjutnya itu terusan Suez di sini. Terusan Suez dapat kita lihat pada peta merupakan terusan yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Mesir yang ada di Mesir. Selanjutnya itu Selat Gibraltar di sisi sebelah sini. Selat Gibraltar merupakan selat sempit yang menghubungkan antara Samudra Atlantik di Laut Mediterania, yang mana memisahkan negara Spanyol di Eropa dan Maroko di Afrika. Selanjutnya itu tentang Selat Bosporus atau Selat Istanbul, ini di sebelah sini, merupakan selat yang menghubungkan antara Laut Hitam di sisi sebelah sini dengan Laut Marmara. Dan yang terakhir untuk Selat Malaka merupakan selat yang berada di antara Pulau Sumatera Indonesia dengan negara Malaysia atau Semenanjung Malaysia, yang mana selat ini merupakan jalur pengiriman utama antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya itu pegunungan dan gunung yang ada di region Afrika Utara. Yang pertama itu Gunung Toubkal yang ada di Libya, di sisi sebelah sini yang ada peta. Yang kedua itu Gunung Marah di Sudan. Yang ketiga Gunung Ahagar di Algeria. Yang keempat itu Gunung Chapalwadi di Nigeria. Yang kelima itu yang terakhir itu Pegunungan Atlas, yang merupakan barisan pegunungan yang meliputi Maroko, Aljazair, dan Tunisia.
Selanjutnya itu gunung dan pegunungan yang ada di region Australia dan Selandia Baru. Gunung yang pertama itu Gunung Augas yang berada di Australia bagian barat, di sebelah sini yang ada pada peta ini. Yang kedua itu Gunung Bor yang ada di Australia Selatan. Yang ketiga itu Gunung Aberfeldy yang ada di negara bagian Victoria. Yang keempat itu Gunung Abercrombie yang ada di negara bagian New South Wales. Dan yang terakhir itu Gunung Archegos yang ada di negara bagian Queensland. Selanjutnya itu gunung dan pegunungan yang ada di region Eropa Selatan yang meliputi yang pertama itu gunung atau pegunungan Apennik. Gunung Apennik ini sendiri berada di negara bagian Italia. Yang kedua itu Gunung Lorca yang ada di negara Spanyol. Yang ketiga itu Gunung Pico yang berada di Portugal. Selanjutnya itu region Amerika Utara dan region Amerika Selatan. Di bagian region Amerika Utara, pegunungan yang ada di Amerika Utara ini sendiri meliputi pegunungan Sierra de Picachos di Meksiko. Yang ada di sini yang berwarna kuning muda. Selanjutnya itu Gunung Albert yang ada di Amerika Serikat, tepatnya di sini. Selanjutnya itu Gunung Kennedy yang ada di Kanada. Selanjutnya itu untuk negara atau region Amerika Selatan. Yang pertama gunung yang ada di Amerika Selatan meliputi Gunung San Patricio yang berada di negara Chili. Kedua itu Gunung Chimborazo yang berada di Ekuador. Yang ketiga itu Pegunungan Pedra Bonita yang berada di negara Brazil. Dan untuk yang terakhir itu Pegunungan Aconcagua yang berada di antara perbatasan negara Chili dengan negara Argentina. Tepatnya berada di sini, di tengah-tengah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.